بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله
زيادة أو نقصان أو تأويل على غير ما أنزلته عليه أو غير أو شك أو سبب أو سوء إلحاد أو تعجيل في تلاوة القرآن أو كسب أو سرعة أو صدق أو في غير وقوف أو إدغام بغير مقدوم أو إظهار بغير بيان أو نشر أو همزة أو جزم أو إعراب بغير مقدره أو قلة رغبة ورحمة عند آية الرحمة وآية الأعداد فاغفر لنا ربنا واكتبنا مع الشاهدين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن، اللهم نور قلوبنا بالقرآن، اللهم نور قلوبنا بالقرآن، وزين أخلاقنا بالقرآن، وجعلنا بالقرآن، وأدخلنا في الجنة بالقرآن، اللهم اجعل القرآن في الدنيا فريقا وفي القبر ونساء وعلى صراطنا وفي الجنة رفيقا ومن الناس الوحيد من كل الخيرات كلها دليل فاكتبنا على تمام ورزقنا أهل القلب واللسان وحب الخير والسعادة والبشارة والإيمان. صلى الله تعالى سيدنا محمد وجه اللطف ونور عرشه محمد وآله وصحبه أجمعين. صلى تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadha wa kunna nahtadiya lawla an hadana Allah. Alhamdulillah jama'ana Allah wa iyyakum fi hadha al-majlis al-mubarak wa nadhkura wa naqra kitabillah wa huwa a'zamul kitab. Amma ba'd. Alhamdulillah yang mana Allah Subhanahu wa taala masih mentakdir kita duduk daripada tempat dan insyaAllah Allah turunkan daripada banyak Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang mana kita duduk di tempat ini membaca daripada kalam Allah, yaitu Al-Quran Al-Karim. Kita belajar sedikit daripada wasiat Al-Habib Abdullah bin Muhammad Al-Haddad. Wasiat beliau, wa'alamu ma'asyiral ikhwan, ketahuilah wahai saudara, ja'alna wa iyyakum min at-tali'in kitabil aziz haqqa tilawatihi, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih mentakdir kami dan kalian semua untuk membaca daripada kitab Allah, yaitu Al-Quran Al-Karim. Al-mu'minin bihi, yang kita yakin daripada Al-Quran tersebut adalah kalam Allah, al-hafidillah al-mahfudin bih. Anna tilawatul Quran azim min afdal ibad ba'dhan al-hubad. Sesungguhnya kata beliau, tilawatul Quran al-azim, membaca daripada Al-Quran Al-Karim, apa? Termasuk daripada afdalul ibadah, paling baiknya daripada ibadah. Sampai Nabi Muhammad SAW menyebutkan dalam hadisnya, afdalul ibadah ummati apa? Tilawatul Quran. Ini kata Nabi apa? Afdalul ibadah ummati tilawatul Quran. Paling baiknya, paling bagusnya daripada ibadah umatnya Nabi Muhammad adalah membaca Al-Quran. Alhamdulillah kita sudah baca Al-Quran. InsyaAllah termasuk daripada yang dalam hadis ini. Amin. Amin. Wa qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah SAW bersabda, man qara'a harfan min kitabillah katabat lahu hasanah. Kata Nabi, siapa orang yang membaca daripada satu huruf daripada Al-Quran Al-Karim, katabat lahu hasanah, maka Allah akan mencatat bagi orang tersebut apa? Satu kebaikan. Akan tapi apa? Wal hasanah bi asyri amsalha. Setiap satu kebaikan ini dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Dengan membaca berapa? Satu huruf dapat satu kebaikan. Tapi satu kebaikan itu dilipat gandakan lagi menjadi berapa? 10 kali lipat. Wa qala alaihi salatu wassalam, yaqulu Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di hadis qudsi, man syaghalahu dzikri, siapa orang yang menyibukkan dirinya daripada berzikir kepada Allah,
wa tilawatu kitabi, dan membaca daripada Al-Quran Al-Karim, yaitu kitabnya Allah, an mas'alati a'taitu afdhala ma a'tus sa'ilin, maka aku Allah akan memberikan kepada orang tersebut pemberian yang paling baik, yang paling indah, yang sangat indah, yang belum pernah diminta oleh orang-orang yang pernah minta kepada Allah. Contohnya apa, Pak? Kita minta Allah lancarkan kita punya rezeki, Allah lancarkan, Allah jadikan kita punya anak saleh-salehah. Kita minta daripada segala macam, daripada hajat dunia dan hajat akhirat. Dan yang pernah diminta daripada keturunan Nabi Adam, ini Allah berikan beda buat orang yang mana apa tadi? Berzikir kepada Allah. Dan yang kedua apa? Membaca Al-Quran Karim. Allah afdal ma aqsa'i. Allah akan memberikan yang terbaik, terbagus, terindah daripada hal yang belum pernah diminta oleh daripada keturunan Nabi Allah Adam. Wa fadli kalamillah ta'ala ala sa'il kalam ka fadlillah ala khalqihi. Sedangkan kebaikan, kebagusan, keistimewaan daripada kalamnya Allah, yaitu Al-Quran, itu lebih baik daripada seluruh perkataan, sebagaimana perbandingan Allah daripada seluruh makhluknya. Dan daripada hadis dari Muhammad SAW disebutkan, Iqra'ul Quran, bacalah kalian daripada Al-Quran. Kenapa membaca Al-Quran? Perintah Nabi, fa'innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Karena Al-Quran itu, Pak, kelak di hari kiamat apa? Ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi, akan menjadi syafaat, penolong, penyelamat bagi orang yang membaca Al-Quran. Berapa banyak disebutkan dalam Al-Quran? Yafirrul mar'u min akhihi wa sahibatihi wa abi. Berapa banyak yang Allah nerangkan? Yafirrul mar'u min akhihi. Kita lari daripada kita punya saudara kelak di hari kiamat. Kita punya ibu, lari kita daripada kita punya ibu. Kita ketemu ayah kita, lari. Kenapa? Kita pernah melakukan kesalahan. Dalam Al-Quran apa? Kelak di mizan, kelak ditimbang pertimbangan amal di hadapan Allah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa orang yang melakukan daripada amal baik, walaupun sekecil biji dzarrah apa? Biji simsim. Kalau yang biji simsim, Pak, biji kecil simsim apa? Biji wijen. Apa bahasa Maduranya? Biji wijen. Itu kan kecil, Pak. Yang lebih kecil dari itu amal baik di hari kiamat bakal Allah lihat. Apa? Khairan yarah. Dari kebaikan juga dilihat. Akan tapi lanjutan ayatnya, jangan senang di kebaikannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa orang yang melakukan daripada kejelekan, syarran yarah, akan terlihat kelak di hari kiamat. Kita nyuri di dunia sembunyi-sembunyi malam-malam, enggak kelihatan sampai yang punya. Kita nipu timbangan, nipu beras dan yang lain-lainnya. Nah, itu enggak kelihatan, Pak. Orang enggak tahu. Tapi kalau ada hari kiamat, hati-hati. Jangankan yang besar. Mithqala dzarratin syarran, yang kecil, paling kecil daripada biji bijan itu kan kelihatan. Hati-hati. Nah, di sini Rasulullah SAW menerangkan kita punya saudara bakal meninggalkan kita di hari kiamat. Kita meninggal, Pak, kita melampau sedan, masuk ke dalam kuburan. Nah, sampai punya istri yang cantik, yang sayang sama sampean, berkorban zahir batin. Sampai meninggal, enggak mau masuk dalam kuburan. Sampai punya abah, punya ibu, kalau sudah meninggal, apa mau masuk dalam kuburan masa? Enggak ada. Taruh sudah di dalam, diikat, taruh dalam sini, dikubur, enggak ada yang mau masuk sama sampean. Sama lagi, saudaranya sampean yang selalu bantu keuangan dan lain-lain, sampai saja
Ada yang mau masuk dalam kubur? Gak ada. Iya, ada yang mau masuk. Tak bayar sama saya. Ayo. Kalau ada yang mau nemenin masuk kuburan, gak ada, Pak. Kenapa? Sudah itu di sini sudah. Kita orang yang udah kaya, duitnya sebegitu banyak, hartanya begitu banyak, mobil melimpah segala macam, keindahan dunia, mentereng kemana-mana, emasnya, cincinnya, segala macam, HP-nya segala macam begitu indah. Tapi kalau sudah meninggal, apa? Nggak dibeliin kain kafan di matahari, Pak. Loh, bukan di matahari. Pikir-pikir zaman itu sama kan? Mau kaya bukan kaya? Oh, orang kaya gubernur belikan kain kafan di matahari, ya di Surabaya. Enggak, nyari pinggir jalan di Manggarai dan sebagainya. Nggak ada sih kawan, sama. Mobilnya Alphard, rumahnya setinggi-tingginya, mati masuk kuburan. Juga kayak lompat, diikat atas, diikat tengah, diikat bawah. Kaki lontong sudah, ya. Coba, begitu hinanya dunia, Pak. Apakah perkataan syahadat? Wa umruhu qasirah. Waktunya kita hidup itu, Pak, antara 60 atau 70 tahun. Loh, saya sudah 80 tahun. Itu rezeki itu 10 tahun buat sampean. Rezeki. Oh, saya masih muda. Oh, saya masih ini, belum punya anak, loh. Jangan mikir saya belum punya anak, saya belum ini. Hati-hati. Allah ngambil itu bukan kayak konjakan diundang dulu sampean. Enggak. Datang dadaan. Apa? Fajah. Datang tuh tiba-tiba. Datang kok enggak. Kalau sampai banyak dosanya. Oh, kalau sampai tahu mayat orang yang banyak dosa, ada satu orang kafir cerita. Dia cerita sama satu orang muslim. Dia kafir cerita sama orang muslim. Di kaumnya dia, Pak, orang kafir ini, Pak, kalau mati udah sakaratul maut, taruh di kamar, ditutup, dikunci, kerja. Paling aja 15 kali begini. Ini apa kalau loncat dari sini ke situ? Kayak gitu mereka orang kafir. Dalam kamar. Oh, udah dia. Nanti kalau berhenti baru dibuka. Nah, sudah mati. Udah. Gitu orang kafir. Kenapa? Saya pernah menyaksikan pakai mata saya sendiri. Ada satu orang, saya masih kecil, saya masih ingat orangnya. Orang daerah Madura, saya pernah lihat. Itu waktu saya masih main-main itu, Pak. Masih nyari guna dia. Ini orang, subhanallah, orang ramai. Tiba-tiba penasaran hati. Saya masuk dalam, Pak. Masuk dalam. Ini orang sakaratul maut sudah 3 hari. 3 hari sakaratul maut. Oh, ini merasa sakaratul maut saja. Besi pagar itu yang banyak tusukannya itu ditarik dari ujung sampai punya kaki, tarik ke atas sampai ke kepala. Itu apa yang orang? Isi perut, isi daging semua itu semua. Itu selama 3 hari. Masih belum mati orang, masih belum meninggal. Coba hati-hati. Tak tanya, ini kenapa nih Kak? Kau bilang, namanya kecil bosnya. Kenapa ini kok sampai begini? Oh, nikah sama orang sering tinggal lagi aja. Jarang apa aja. Jarang sholat. Hati-hati ya jarang sholat. So, 3 hari saya termasuk. Saya masuk itu Pak, lihat itu matanya benar-benar menjerit itu Pak. Udah seakan-akan lihat apa dia? Dikasih lihat. Orang kalau sakaratul maut. Nah, sampai yang suka gendut, suka gibah, bukan sampai saya juga. Kita semua, kita nasihat dari sini beliau. Hakikatnya nasihat ini Pak, bukan buat sampean, tapi buat saya dan kita semua. Ya. Oh, nikah Habib, Habib enggak, buat saya juga. Saya juga manusia, sering melakukan salah. Tapi kita di sini di majelis ini natadzakar wa natanasah. Kita di sini saling ingat dan saling koreksi diri. Makanya kalau kita hadir majelisul ilm, itu kupingnya di bawah. Jangan cuma pajangan. Kalau saya bilang punya Ustaz, jadi pajangan di komen. Hati itu dibuka sampai hadir majelisul ilm. Oh, lagi perangi sampai bersolawat. Kenapa orang bersolawat hatinya dibuka, Pak? Oh, begini ya. Oh, itu nolong. Oh, saya pernah nolong dulu. Istighfar sampai. Oh, saya punya saudara gak sholat. Nasihatin pulang dari sini. Jangan cuma
Oh, jangan kayak Bani Israil. Dalam Al-Quran apa? Ketika Nabi Muhammad sedang berangkat keluar dari duduknya Nabi, dari lingkaran duduknya Nabi keluar. Apa bilang? Nanya kepada Mada pada Anissa. Kiburu ini kan macam apa? Tadi itu ngomong apa Nabi? Seakan-akan itu masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Gak ada manfaatnya. Waktu kedua, mending di warung duduk dapat fulus. Ya, duduk di sini, udah apa? Rasa hati-hati. Ya itu gak ada manfaat. Jadi datang ke sini kita niat cari ilmu. Nah di situ gara-gara itu mata sampai menteri Pak. Makanya daripada magalah dikatakan orang kalau sudah meninggal itu ditundukkan sampai punya amal. Tempatnya sampai dikasih lihat sama Allah. Nah ini tempatnya kamu nih, kayak TV gitu Pak, besar Pak, dikasih lihat saja. Kamu bakal disiksa kayak gini. Kamu bakal disiksa seperti ini. Dikasih lihat. Kalau sampai lewat kuburan malam-malam melihat setan takut, itu sampai pulang masih sehat, kaki masih ada, masih lengkap sama punya organ tubuh. Kalau udah disiksa di akhirat, apa yang tersisa? Kaki dicopot, kepala dicopot. Orang yang susah sholat, kepalanya dipecahin Pak. Nah, pecah. Kepalanya dipecahin. Kalau sampai kecelakaan masih geger otak, masih hidup. Sampai pecah, sampai punya kepala. Pukul dan pecah. Udah pecah, bukan selesai. Hidup lagi, baru pulang. Nah, la yamutu fiha wa la yahya. Orang yang ada di akhirat itu, di neraka itu, la yamutu fiha wa la yahya. Enggak merasa hidup, enggak merasa mati. Kenapa? Kenapa begitu enggak merasa hidup, enggak merasa mati? Sampai baru dipukul, hancur kepala Pak. Baru pulang sadar, diciptakan lagi, hidup lagi, penuh lagi. Oh istirahat, ampun, melor-melor. Ampun gitu, kesel. Enggak ada. Melak, ribuan tahun. Itu bukan sekali sakit, kedua kali tambah sakit, bukan tambah enak. Tambah sakit, 3 kali tambah sakit. Ya, seperti bulan Ramadan di kesempatan kita. Apa bulan Ramadan ini bulannya siapa Pak? Bulannya kita. Nah ini kita sudah dijelaskan daripada tentang fadilah Al-Quran. Nah, fadilah Al-Quran itu kita apa Pak? Al-Fakir sering lihat daripada rumah-rumah yang begitu besar. Maka dalam entah hadis atau makalah ulama yang mana rumah cokok setak dipecah daripada ayat-ayat Al-Quran kali kubur Pak. Rumah ini kan kasih neraka. Baiti jannati, bukan apa? Baiti jannati rumah di surga, bukan tapi baiti nari, rumah pun neraka. Kenapa? Kenapa sampai yang sudah nikah? Nah, selingkuh sama lain. Udah rumahnya kan neraka. Sampai punya istri gak ada ilmunya. Dikit-dikit ini ribut. Coba bacakan Al-Quran. Oh, bulan makanya kata Syekh Abdullah kemarin ceramahnya apa? Al-Quran itu Pak, kalau orang sumpah orang dulu itu bacanya Al-Quran. Oke, dulu kemarin mau Al-Quran, kemarin baca Al-Quran. Tapi macam mana? Kok tambah pusing? Tambah sakit kepala. Jawabannya satu Pak. Katanya beliau apa kepada Rasulullah? Apa? Dawaun, obat. Enggak ada obat yang manis. Kalau mau yang manis permen, tak ingin gula. Ya, baik Pak. Kenapa? Kita punya hati kotor, kita punya hati keras. Ya, kalau sudah sampai punya baju, dicuci kena kotoran tanah, gampang dicuci. Kalau udah kena kotorannya mancing, ditolak tinta, ditolak sampai sebulan. Nggak pernah istighfar, nggak pernah ngaji, nggak pernah sholat. Loh, sudah. Mau dikering model apa? Mau pakai pemutih gimana Pak Sih? Bisa nggak sih? Sulit. Kalau bisa sulit. Ya itu sampai baca Al-Quran mata rasanya. Kalau beliau Al-Imam Jamaluddin, ketika membaca Al-Quran, apa yang dirasakan? Madu ada dirasakan apa? Rasa madu, saking nikmatnya. Itu. Lah kita ngaji. Ayo ada yang rasa madu di sini. Ada yang rasa madu tak bayar. Ayo ngaku sini di depan. Nggak ada. Kalau memang ada insya Allah ada. Kita rasakan semua insya Allah. Walaupun proses. Tapi apa? Semua itu proses.
Al-ibadah bitakalluf. Ibadah itu Pak beda Pak sama maksiat. Maksiat sama ibadah itu beda. Bedanya apa? Kalau maksiat semuanya enak, semuanya enak. Sampai maksiat melihat perempuan, oh cantiknya. Melihat apa? Semua maksiat, korupsi. Wah, alhamdulillah. Korupsi kok alhamdulillah. Mau sudah mencari ini. Ada yang gitu tuh, ambil duit orang, alhamdulillah. Siap. Ibu-ibu dengar ibu. Ada ibu-ibu ada. Hati-hati Bu, sama duitnya suami, sama obrolnya suami. Oh ini amanah, nggak apa-apa sudah dari suami saya. Hati-hati. Orang-orang dulu itu megang dompetnya suami, takut Pak. Takut Bu, orang zaman dulu megang dompetnya suami itu takut. Kalau sekarang, oh tak pakai, seret, ambil berapa? Loh kamu SMA lelah, aku bilang. Wah, aku beli ya. Bukan biaya masak, kebiayaan anaknya apa segala. Boleh. Oh 5.000 itu hukum itu boleh. Tapi dalam sisi ada isi dasar hukum itu tidak baik. Kak, semua kak bilang mau kita obam mereka kebiayaan boleh ni. Nah, gitu enak. Oh kakak ini. Nah enak. Jadi dapat ridho. Kenapa Bu? Kalau udah kita dapat ridhonya suami, makanya perempuan itu jihadnya ada di dalam rumah. Kalau laki-laki jihadnya pakai arai, pakai pedang segala macam, ada di luar, perang sama orang kafir. Tapi kalau perempuan ada di dalam rumah, ngapain jihadnya orang perempuan? Sabar dan tetap mendukung suami. Nah, gitu Bu. Siap jihad Bu? Satu ya Jo. Oh, subhanallah. Ya itu. Masya Allah. Jadi jihadnya wanita itu di dalam rumah Bu, bukan cuma makanya wanita itu harus sabar. Makanya pahalanya orang sabar yang taat sama punya suami balasan di surga. Nah, enaknya surga apa Bu? Kalau sampai minta sama suaminya mau beli bedak, mau beli tinju, mau beli baju, pas suaminya nggak punya uang, nah itu repot. Apalagi punya suami cerai, insya Allah kan loman semua yang di sini, gak ada yang cerai insya Allah. Itu repot. Sekali minta masih mikir suaminya mau ngasih. Tapi kalau sudah di surga Bu, Allah. Sampai belum ngucap kilo, belum ngomong itu. Ya Allah kok aja nyaman, langsung ada daripada sana. Ya Allah merci ya Allah ada. Ya Allah mas satu gunung ada langsung daripada sana. Surga. Nikmat atau enggak Bu? Nikmat. Siap taat. Gak besok sama suaminya. Siap sabar. Gak repotin suami, gak minta duit banyak. Insya Allah. Nanti pulang minta lagi. Ini saya insya Allah. Jadi begitu Bu. Intinya ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir semuanya, yang punya rumah, yang punya saudara, semuanya pulang dari sini baca Al-Quran. Dibaca Al-Quran, Al-Qurannya dibaca. Dan cuma buat pajangan. Ini bulan Ramadan. Jangan sampai keluar dari minimal sebulan itu sekali khatam Al-Quran. Ini bulan Ramadan ini. Sekarang udah tanggal 14, betul Rasul? Malam 14. Masih sisa berapa? 16. Ya, orang miskin. Jadi bentar lagi Bu, bentar lagi kisah sama bulan Ramadan. Eman, sampai tuh kalau orang-orang zaman dulu di Yaman itu amas boleh masak nasi. Alhamdulillah Rabbil Alamin amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Ambil baca Quran. Orang sini, oh udah baca. Bujo, kilo pasar, segala macam. Ya itu aja. Makanya masalahnya apa ya? Coba bagi Quran nikmat insyaallah. Barokah, anaknya soleh. Insyaallah kita dijadikan orang yang insyaallah bisa dibanggakan Nabi. Insyaallah kita dijadikan orang tua yang kelak enggak dituntut daripada anak-anaknya. Insyaallah kita punya anak daripada laki-laki ataupun wanita, insyaallah jadi anak saleh salehah. Kita punya istri, insyaallah dijadikan istri yang salehah, sabar daripada menghadapi suaminya. Dan insyaallah kita mendapatkan dan kita diterangkan hati kita daripada cahaya Al-Quran, ditenangkan hidup kita untuk menjalani hidup
بسر القرآن وببركة القرآن وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وجعلنا